Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwani wala fi sakurroji, rawahul Bukhari. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Majelis Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita, sehingga sore menjelang malam ini kita dapat hadir di majelis ilmu dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita lakukan membawa faidah buat kita, menjadikan kita hamba yang disebut dengan hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mengerti bahwa dirinya ditugaskan untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya apa-apa yang kita jadikan sekutu bagi Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun madarat kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mengajarkan hidayah Al-Quran, sehingga kita dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang salah, sehingga kita tahu ada hikmah di balik setiap musibah, ada kebaikan-kebaikan di setiap amal ibadah. Maka dalam hal ini ikhwatu iman, Rasulullah SAW menjadi suri teladan yang sungguh sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sungguh sangat mulia, sangat agung. Kita perlu sedikit mengetahui tentang sejarah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun mendakwakan Islam. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, sudah mengalami yang namanya intimidasi, sudah mengalami yang namanya penghinaan, sudah mengalami yang namanya pencelaan. Maka dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan terkait dengan masalah celaan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun.
menghina seorang muslim itu fasik. Menghina seorang muslim itu fasik. Kalau berbicara tentang fasik, fasik itu adalah dosa besar, Pak. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya kafir. Membunuhnya kafir. Kalau kita buka lagi dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah, Allah membicarakan tentang membunuh seseorang sama saja membunuh semua manusia. Dan ini adalah ayat tentang masalah akhlak. Tentang masalah akhlak. Tentang masalah akhlak sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Lalu kemudian Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah. Oleh karena itu berpegang teguhlah dengan agama Allah. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan tentang itu. Karena di setiap orang Allah jadikan sebagai musibah, sebagai cobaan, sebagai fitnah, sehingga nanti kalau memang itu adalah ujian, maka Allah ingin mencari tahu siapakah yang terbaik amalnya. Ini yang dikatakan oleh Allah juga di dalam surat Al-Qalam, di dalam surat Tabarak, ya, Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kan kita tahu, Pak, ya, tidak ada yang mau mati, kan, Pak, karena tahu banyak dosa. Hatta orang yang mau bunuh diri asalnya juga tidak mau mati, Pak. Orang yang punya problem besar tidak mau mati, Pak. Kalau bisa itu ada celaknya supaya bisa tetap hidup, karena dia tahu kalau dia itu punya dosa. Makanya saya sering menyebutkan, kalau tahu punya dosa, kenapa tidak bertobat? Kalau tahu tidak punya ilmu, kenapa tidak belajar? Kalau tahu salah, kenapa tidak minta maaf? Kita tidak seperti itu. Nabi SAW walaupun benar, tetap pada posisi sebagai akhlaknya mencerminkan seorang nabi, mencerminkan seorang rasul. Dihina, dicaci, direndahkan, akhlaknya tetap menjadi termulia. Hamba-hamba Allah yang belakangan tidak akan mampu mengikuti bagaimana rasul itu. Ikhwatul iman, kita belajar adab ini juga tentunya menyelami bagaimana Rasul itu beradab di setiap sendi kehidupannya. Kemarin kita berbicara tentang makanan. Kadang-kadang kita tidak peduli entah itu tangan kanan atau tangan kiri yang mengambil makanan dan memasukkan ke dalam perut. Tapi bagaimana kata Rasul? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimali wa yasrabu bisimali. Setan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Kita coba melihat kembali. Kita kadang-kadang menggunakan tangan kiri itu untuk apa? Tapi Rasul tidak menyebutkan sesungguhnya tangan kiri itu dipakai buat cebok, tidak. Nabi menyebutkannya, sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Tidak menyebutkan kalau tangan kiri itu dipakai buat yang jelek-jelek, tidak. Ada hikmah di balik ini semua, ya teman. Karena setan senang makan yang jorok-jorok dan menggunakan yang jorok-jorok. Nanti di hadis Bukhari ketika berbicara tentang istinja, ya Rasul,
boleh enggak kami membersihkan istinja kami, mengistinjakan diri kami dengan tai, dengan tulang? Apa jawaban Rasulullah? Enggak boleh. Itu makanan saudaramu dari bangsa jin. Salah satu bangsa jin itu adalah setan. Annas syaitana fafasakum minal jinni. Setan itu bagian dari jin. Maka kalau kita mengelaborasikannya ke dalam masalah manusia, manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang kafir ada bagian-bagiannya. Tapi di antara yang mukmin dan yang kafir, manusia itu ada yang munafik, ada yang zalim, ada yang fasik, ada yang musyrik. Ini yang kadang-kadang kita tidak pernah mau tahu. Apakah kita benar mukmin? Apakah kita benar muslim? Kalau memang benar, tentu sami'na wa ata'na dengan ayat Allah, dengan hadis Rasulullah. Oh, ada pertentangan. Ulama menyebutkan ada 4 cara kalau ada pertentangan. Yang pertama, ada thariqatul jam'i, dalil itu digabungkan. Kemudian yang kedua, ada thariqatut tarjih, mencari 2 dalil yang bertentangan itu yang paling kuat. Ada thariqatun naskhi, mencari 2 dalil itu yang harus dihapus. Kemudian yang keempat, ada tawakuf, cukup dulu kalau belum jelas, kalau belum paham. Sebegitunya diajarkan tentang masalah pendalilan. Maka kita melanjutkan adab yang kemarin tentang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jangan minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, karena itu tidak beradab. Yang berikutnya adalah hadis yang ke-16, kul, makanlah, wasrob, dan minumlah, walbas, dan berpakaianlah kalian, watasoddaq, dan berlaku jujurlah. Atau di sini disebutkan berinfaklah, fi ghairi sarafin, tidak berlebihan di dalam berinfak, wala makhilah, dan tanpa perasaan tinggi hati atau sombong. Kenapa digabungkan makan, minum dengan sedekah? Adakah hubungannya antara makan minum dengan sedekah? Ada, Pak. Kadang-kadang kalau kita nolongin sahabat kita, teman kita, sering kita menyebut, kalau enggak gue tolongin, mati dia. Siapakah yang membuat kematian itu ada? Ketika dia menyebutkan demikian, itu kesombongan. Justru seharusnya dia bersyukur karena hatinya digerakkan oleh Allah untuk menolong orang lain. Dengan menolong orang lain dia dapat pahala. Seharusnya dia bersyukur, bukan malah menghina, bukan malah mencela. Nanti kita lihat dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya iman, di surat Al-Baqarah tentang masalah sedekah, tentang masalah sedekah, ya, bahwa sesuatu itu kalau diberikan dengan tu'dhi, pencelaan, tidak lebih baik, itu buruk, Pak. Itu di surat Al-Baqarah itu, Pak. Itu yang pertama. Belum lagi kita menyebutkan dengan surat Al-Baqarah yang saya sebutkan di mukadimah tadi, ya ayuhan nas, itu baru bicara manusia. Nanti ada ya ayyuhalladzina amanu, di ya ayuhan nasnya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Manusia, makanlah yang halal lagi thayyib. Kenapa, Pak? Kalau makan yang halal itu tenang, Pak. Kalau makan yang haram itu enggak tenang. Selain tidak tenang dalam kehidupan kita dengan orang lain, juga tidak enak, Pak, masuk ke dalam tubuh, Pak, kalau haram itu. Maka kata perintah, kul, makanlah
Ini anjuran untuk tidak boleh kita menjolimi diri. Kadang-kadang kalau udah keasikan ngobrol, keasikan main game, keasikan kita itu jalan-jalan, lupa makan, Pak. Maka pada urusannya ketika lapar, makan, Pak, wajib. Berhenti, Pak, makan, Pak. Dari mana dasarnya kok harus makan? Iwatu iman. Kita pakai hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, idza ata ahadakumut ta'am falyakul thumma yusolli. Kalau makanan itu sudah siap, ini Pak, makanannya udah di depan nih Pak, udah di depan mata Pak, udah tinggal mau makan. Tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berangkat sholat dulu apa makan dulu Pak? Kita makan dulu apa sholat dulu Pak? Makan dulu apa sholat dulu Pak? Nabi mengajarkan kalau makanan sudah di depan mata mau makan, walaupun azan sudah berkumandang, sholat sudah masuk, makan dulu Pak. Beda hal kalau nasinya masih di rice cooker Pak, lauknya sedang dimasak, jangan ditunggu. Kan kata Nabi katanya makan dulu baru sholat, berarti kita, nah itu lain hal Pak. Kedua, kalau memang keadaannya lapar sekali, kalau memang lapar sekali Pak, makan dulu. Kalau memang masih tahan, masih aman Pak, boleh nanti dulu Pak. Jadi kata kul, makanlah, itu keadaan manusia memang sedang benar-benar lapar. Wasrob, dan minumlah. Sama kan dengan makanan Pak. Kadang-kadang kita kalau mau minum itu mikir-mikir Pak, padahal air ada Pak, makanannya ada Pak, asik ngobrol, asik chattingan, asik ngegame, asik ngobrol macam-macam lah Pak, lupa minum. Kenapa sih kita disuruh minum? Tubuh butuh nggak Pak dengan minuman? Tubuh butuh nggak? Kita beradab nggak sih kalau nggak kasih makan, nggak kasih minum tubuh ini? Beradab nggak Pak? Kita hanya mau menggunakannya saja, tapi tidak mau ya memenuhi kebutuhannya. Kita tidak beradab Pak, namanya Pak. Ketika tangan ini yang kanan tidak dipakai buat yang baik-baik, kita tidak beradab Pak. Ketika tangan kiri ini tidak kita tempatkan pada tempatnya yang buruk-buruk, itu tidak beradab Pak. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau membutuhkan dua tangan seperti buka ini? Oh lain cerita Pak, dua-duanya memang dibutuhkan, tapi tidak untuk pakai minum kan? Nanti ada di hadis Tirmidzi, di sana diceritakan bahwa Rasul minum ketika tangannya kotor. Itu modelnya begini Pak, tangan kiri megang, tangan kanannya dorong. Boleh? Boleh Pak, karena ada apa Pak? Ada kotoran. Nah, iwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walbas, dan berpakaianlah, karena kita ini manusia punya malu Pak. Tapi saking punya malu kita ini Pak, kadang-kadang pakaiannya cuma setengah, terutama yang perempuan. Kalau mau telanjang Pak, mohon maaf ini Pak, kambing lebih hebat daripada manusia. Betul nggak Pak? Monyet lebih hebat daripada manusia Pak. Tapi tahu nggak Pak, andaikan binatang-binatang itu diberikan fitrah untuk berpikir, punya malu seperti manusia, kira-kira pakai pakaian nggak Pak? Kan sekarang kebalik Pak, anjing pudel dipakein baju, yang punya nggak pakai baju. Betul Pak ya? Anjing, kucing punya baju, tuannya nggak punya baju. Anjing yang mahal-mahal tuh Pak, makanannya lebih mahal daripada tuannya.
kasurnya lebih mahal daripada tuannya, tidurnya itu hangat Pak, lah tuannya kagak, telanjang tidurnya. Jangankan baju Pak, celana dalamnya nggak pakai. Aman sih kalau di dalam ruangan Pak, kalau di kamarnya dia. Ini enggak. Kadang-kadang jalan itu, mohon maaf nih Pak ya, dibudakin oleh anjing kadang-kadang tuannya. Ketika anjingnya minta keluar, diikat kan, dibawa kan sama anjing, kencing di mana dibiarin, berak di mana dibiarin. Sampai sebegitunya dengan anjing. Tapi dengan manusia mereka tidak punya rasa empati. Tapi kalau dengan binatang Pak, beda Pak, beda Pak. Lihat kucing sedang dalam keadaan sakit, anjing dalam keadaan sakit, kasihan ya, kasihan. Ketika ada manusia di samping rumahnya kelaparan, apa kata-katanya Pak? Biarin aja, dia masih bisa kok. Ikhwati iman, kalau seumpama ini Pak, ada anjing yang kelaparan, ada manusia yang kelaparan, yang kita mau tolong yang mana duluan? Pak, yang mana yang mau tolong? Ada manusia ini Pak ya, nggak pakai baju Pak, nggak pakai celana. Di sini ada anjing Pak, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kedua-duanya kedinginan. Yang dipakein baju yang mana? Izin bertanya Pak. Padahal kita disuruh apa? Harus memiliki rasa kemanusiaan. Nggak ada kehewanan Pak. Ada nggak? Pancasila coba Pak, nomor 2 Pak. Apa nomor 2 Pak? Sila kedua Pak. Kemanusiaan. Coba lihat Pak, nggak ada kehewanan Pak. Coba lihat Al-Quran. Makanya di sini Pak, ada hubungan antara makan, minum, dan pakaian dengan watasaddaqa bi ghairi sarafin wala mahila. Tidak boleh infak itu berlebihan. Apa yang berlebihan Pak? Tadi yang saya sebutkan Pak, urusannya ketika binatang ditolong, ketika manusia tidak. Dirinya saja tidak mau Pak, badannya butuh dengan yang namanya kehangatan. Lebih baik anjingnya Pak dikasih Pak, kita mah gampang, enak Pak. Pak, manusia itu lebih baik melihara hewan daripada melihara anak yatim. Yang dapat pahala melihara hewan apa yatim Pak? Pak, yang dapat pahala itu yang sampai Rasul bilang kahataini, seperti 2 jari ini, fil jannah, ya Pak. Itu pelihara hewan apa pelihara anak yatim Pak? Hewan apa yatim Pak? Tapi pinginnya masuk surga. Nanti dipakainya hadis apa? Hadis tentang seorang pelacur menolong anjing, lalu kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Beda hal itu Pak, lain Pak, beda hal. Makanya saya tadi mengutamakan apa? Memberikan studi komparasi antara manusia dengan anjing. Sama-sama telanjang Pak. Manusia nggak punya pakaian, dingin. Anjing nggak punya pakaian, dingin. Yang mau ditolong yang mana? Studi komparasi Pak. Ini kita bicara ilmiah Pak, bukan bicara bohong-bohongan. Yang membutuhkan baju itu manusia, anjing tidak butuh Kak baju Pak, karena anjing nggak punya malu. Jadi ada yang lebih gila dari orang gila. Siapa itu? Kalau orang gila mah wajar, nggak pakai baju, nggak pakai celana, orang gila. Lah ini orang normal, nggak pakai baju, nggak pakai celana, celana dalam kelihatan, hutang kelihatan, itu wajar katanya. Pas dilihatin marah. Gimana ceritanya Pak? Pak, sedekah itu ke dalam keluar.
Kita nggak makan itu Pak, berarti nggak sedekah untuk diri kita. Sedekah itu nggak cuma keluar Pak, diri kita Pak. Yang lebih dekat dengan kita ya kita ini Pak. Jangan hanya bisa menolong orang lain, tapi tidak bisa menolong dirinya sendiri. Coba baca At-Tahrim Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang disuruh jaga pertama kali apa Pak? Diri Pak. Saya ini Pak, jangan cuma bisa menyebutkan kepada orang lain, saya mesti dulu mengamalkan itu Pak. Orang tua Pak, ada Pak yang saya kadang-kadang risih juga, ini langsung di kuping saya, awas kalau kamu ngerokok ya. Tapi dia lagi ngerokok. Bapak nggak mau kamu lihat kamu ngerokok, dia ngerokok. Kira-kira cocok nggak Pak? Itu lagi kencing di mukanya sendiri Pak. Kalau mau nasihatin anak untuk tidak merokok, seharusnya dia duluan tidak merokok Pak. Tunjukkan itu, karena anak akan meniru perilaku orang tuanya. Kalau dia tidak merokok di depan bapaknya, depan ibunya, dia akan merokok di temannya. Kalau di depan bapak dan ibunya dia tidak mabok, dekat temannya dia akan mabok. Ini kalau ketahuan babek gue pasti diomelin, kan begitu Pak. Jadi hadis ini ikhwatul iman, cuman ada satu hadis ini, cuman ada satu di dalam Sahih Bukhari. Kul wasrab walbas, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah. Maka hukum memakai pakaian itu wajib. Wa tasaddaqa bi ghairi sarifin wala makhila, dan bersedekah tidak boleh berlebihan dan tidak boleh ada kesombongan di dalamnya. Makhila, nggak boleh kita mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang. Nggak perlu Pak. Kalau kita memang mau pahala, apa yang sudah diberikan kepada Allah tidak perlu diungkit Pak. Saya kemarin udah sedekah, saya kemarin udah. Bapak, yang namanya sedekah itu tiap hari apa sekali Pak? Sedekah. Sedekah itu harus pakai uang nggak? Sedekah itu pakai uang nggak? Harus pakai uang nggak? Enggak Pak. Nabi menyebutkan sholat duha 2 rakaat di waktu pagi Pak ya. Maka engkau telah mensedekahkan 360 ruas sendi. Sedekah Pak ya. Kemudian yang kedua, tabassumu akhaka biwajhin talqin sodako. Senyummu dengan wajah yang manis kepada saudaramu sodako. Masih ada lagi Pak? Mau disebutkan lagi? Masih banyak Pak. 2 aja cukup itu Pak. Itu sudah mewakili Pak, bahwa sedekah tidak harus uang. Termasuk di dalamnya ketika kita menutup aurat kita, ketika kita makan, ketika kita minum, itu adalah sedekah. Jangan dianggap sedekah itu cuma keluar Pak. Kita memberikan uang kepada istri, itu sedekah apa bukan Pak? Sedekah Pak ya? Sedekah itu Pak, namanya nafkah kan? Berarti kalau nggak ngasih Pak, kalau nggak ngasih sama istri, lebih asik buat ngerokok dibandingkan buat istri. Zolim nggak Pak? Zolim nggak Pak? Zolim Pak. Buat apa nikahin anak orang lalu tidak memberikan nafkahnya? Jangan hanya punya maunya doang, giliran mempertanggungjawabkannya tidak mau. Itu kan zolim. Dan adab ada hubungannya dengan kezoliman itu, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ikhwatul iman, dari hadis berikut ini yang tadi saya sebutkan ada faidah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan bagi para hambanya untuk menikmati segala macam rezeki yang baik. Tadi di ayat sudah ada Pak ya? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi. Apa bunyi ayatnya setelahnya? Ya ayyuhalladzina amanu
Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Baru kemudian ayat berikutnya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinjir. Ikhwatu iman, ada hubungan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk makan, untuk minum, silakan. Tetapi ingat ikhwatu iman, ada batasannya. Halal dan thayyib. Yang halal bagi orang Islam apa, Pak? Apa-apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tadi, Pak. Innama harrama alaikumul maitata, haram memakan bangkai. Waddama, darah. Ini darah ini sering, Pak, yang kadang-kadang kalau kita beli nasi goreng itu namanya apa, Pak? Darah yang dibekukan apa? Yang res-res gitu apa? Kan ada tuh, Pak, modelnya kayak hati, ternyata darah. Kadang-kadang dipakai buat nasi goreng, enak itu katanya, Pak. Di sebagian daerah di Indonesia ketika motong sapi itu darahnya dibekukan, Pak, lalu ntar diiris, Pak, itu dijual. Itu haram hukumnya, nggak boleh, Pak. Darah nggak boleh. Kalau di nasi goreng itu biasanya orang-orang jual nasi goreng yang di luar sana, Pak, ada ciu. Ya tahu ciu, Pak, ya? Yang kalau masuk itu langsung nyala itu penggorengan itu, Pak. Makan, Pak, haram hukumnya. Karena ada zat yang memabukkan. Dalilnya menyebutkan kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Qalilun au katsirun haram. Sedikit atau banyak dari khamar itu haram, Pak. Oh, enggak apa-apa, ini buat obat. Tidak ada obat itu dari yang haram. Saya sering ngisi juga, Pak, di daerah kota sana, Pak, Mangga Besar, Lokasari. Tahu Lokasari, Pak, ya? Nah, tempatnya luar biasa itu, Pak. Ada ular kobra, ada ular sanca, ada daging babi, itu dijual tuh, Pak. Tiba-tiba ada orang beli itu ular kobra. Buat apa? Buat kejantanan. Memang kagak jantan-jantan selama ini. Sudah bikin anak sampai 5 kagak jantan-jantan juga. Itu beras itu. Waktu iman ada ukurannya, diri kita ini kuat dan tidak kuatnya. Kenapa harus pakai yang haram? Masih ada yang halal, banyak yang halal. Ketika terjadi yang namanya gatal-gatal di badan, kadang-kadang digunakan toke, kadang-kadang digunakan cecak, ya, Pak. Waktu iman, memang tidak disebutkan dalilnya secara sorry terkait dengan cecak, teke itu. Walaupun nanti yang namanya cecak itu sampai ada yang menyebutkan dalilnya, siapa yang membunuh cecak maka dia akan mendapatkan pahala 1000. Dari akhirnya pada banyak yang cari cecak itu, Pak, pakai panahan yang terbuat dari lidi dibunuhnya. Ini cecak yang membuat Nabi itu ketahuan di Gua Hira. Saya baru tahu, Pak, sedendam itukah kita sama cecak, Pak, sampai membunuh cecak itu, Pak. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang disuruh oleh Allah untuk makan-makan, Pak, silakan. Tapi ingat, tidak boleh menjolimi diri. Kalau udah kenyang berhenti. Kalau masih makan juga nanti begah, Pak. Kalau begah, Bapak sendiri yang ngerasa. Nggak bisa sholat, Pak. Nanti di hadis yang lain menyebutkan sulusun lit ta'am wa sulusun lis sarab wa sulusun lil hawa. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga juga untuk udara. Kemudian ada lagi dalil menyebutkan makanlah selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita enggak kan, makanlah sebanyak-banyaknya sebelum apa, Pak? Sebelum begah, sampai nggak bisa sholat. Nanti buktikan aja, Pak, di bulan Ramadan kan tinggal 100 hari kurang nih, Pak, bulan Ramadan, Pak. Insya Allah, Pak, itu kalau buka puasa banyak sekali lontong masuk, risol masuk, apalagi awal-awal tuh, Pak, lagi lapar-laparnya tuh, Pak. Kedua,
Hadis ini berisi keterangan kepada umat Islam tentang kemubahan semua jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya apa yang ada di bumi. Makanya ada yang bertanya, Pak, buat apa Allah menciptakan babi kalau memang tidak untuk dimakan? Akhirnya ya udah babi dimakan aja. Dia nggak tahu kalau Allah menciptakan babi itu yang haram itu dimakan untuk menguji siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Allah ingin menguji kita, Pak, siapa yang taat. Dengan sholat subuh, dengan sholat isya, dengan baju, Allah ingin menguji kita siapa yang taat. Jadi tahu kan siapa yang nggak taat, Pak? Tahu kan? Sampai Nabi menyebutkan, ya, sholat yang paling berat untuk orang munafik sholat apa? Isya dan subuh. Jadi Allah tahu siapa yang munafik itu. Orang munafik itu ngomong muslim nggak? Ngomong saya muslim, tapi ketika aturan Allah bagaimana? Nah. Kemudian iman yang ketiga, rezeki yang diharamkan hanyalah yang digunakan untuk berlaku boros. Tahu berlaku boros, Pak, ya? Nah. Tahu berlaku boros, Pak? Tabarrus itu boros, makan berlebihan itu boros, kemudian setelah makan itu dibuang-buang makanannya juga boros. Itu boros, Pak. Jangan dianggap boros itu cuman pas lagi makan, ya Pak. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan, Pak, ya, di pengajian keberapa saya juga lupa itu, tentang makanan di pernikahan, ambilnya udah banyak. Dia nggak tahu rasanya kayak gimana, diambil dibanyakin, sopnya masuk, kemudian satenya juga masuk, sate ayamnya, kemudian di situ ada apa namanya, macam-macam lah, Pak, bahkan ayam goreng, ikan disambelin, macam-macam dimasukin semua. Pas ketika dia makan ternyata rasanya kagak enak, akhirnya kebuang semua. Apa yang terjadi, Pak? Mubadir nggak? Dalam Al-Quran apa yang Allah sebut tentang mubadir? Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir itu saudaranya setan. Berarti saat itu dia sedang menjadi saudaranya setan. Di saat banyak orang yang lapar, Pak, ya, datang lagi, Pak, ke mal-mal, Pak. Ya, mal-mal itu, Pak, orang-orang kaya kalau lagi makan tuh, Pak, udah beli mahal-mahal, Pak. Seporsi itu ya 85, 90 seporsi itu, Pak. Ikannya cuma segini, Pak, ikan salmon, Pak, ya, cuma segini 90.000 tuh, Pak. Belum minumannya, minuman 75. Ntar disisain tuh, Pak, dikit tuh ada itu, kagak dihabisin tuh. Maklum lah orang kaya, kalau makan nggak pakai bibir, makannya pakai lidah, ngambil gitu, Pak, ngambil itu, Pak. Jijik banget itu dimakan, Pak, saking kayanya, Pak. Padahal, Pak, kalau kita baca hadis, Nabi sampai menyebutkan yal akoha au yul ikoha, engkau menjilatnya atau dijilatkan kepada orang lain. Itu menandakan apa? Jangan sampai ada sisa. Di hadis riwayat Imam Bukhari, ingat baik-baik, mungkin yang tersisa yang paling akhir itulah yang paling berkah dibandingkan dengan yang awal-awal kalian makan. Sampai seperti itu. Itu diajarkan oleh Rasulullah terkait dengan adab ini. Ikhwati iman yang dirahmati Allah SWT, terakhir, sudah mau isya apa udah ajar? Belum, ya? Kemudian ikhwati iman yang terakhir, yaitu yang keempat, Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi, beliau mengatakan hadis ini mencakup segala jenis keutamaan dari pengaturan manusia terhadap dirinya. Jadi ini adalah pengaturan untuk dirinya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Karena apa yang dikatakan oleh Rasul itu, apa kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul itu wahyu yang diajawantakan dalam pembicaraan dia. Makanya nanti hadis itu dibagi dua, ada hadis kursi, ada hadis nabawi. Kalau hadis kursi isinya adalah berbicara tentang firman Allah yang tidak dirubah. Makanya sering disebutkan setelah qala Allah Ta'ala ada qala Allah Ta'ala, itu adalah hadis kursi dan tidak banyak. Kalau qala Nabi SAW, itu namanya hadis nabawi. Nah, ini waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana menghargai diri. Makanlah kalau lagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Minumlah kalau lagi haus. Ya Pak, jangan dibiarkan tenggorokanmu hancur merasakan kehausan. Minumlah. Atau janganlah minum dengan minuman yang membuat tenggorokanmu rusak. Contohnya banyak sekarang Pak ya. Mohon maaf Pak, kenapa minuman mabok itu dilarang? Kan enggak cuma gara-gara mabok Pak sebenarnya. Minuman mabok itu Pak panas Pak. Coba lihat aja kalau orang minum pakai gimana. Dan rasanya sebenarnya kagak enak, tapi dia enak-enakin. Kadang-kadang dicampur dengan yang namanya jeruk. Ya Pak ya, pernah lihat kan Pak? Minuman cuma segini Pak, tapi harganya bisa ratusan Pak. Bangga banget minuman satu sloki. Satu sloki saya minum, whisky, Napoleon, macam-macam tuh minuman, vodka. Nah, kalau orang-orang kita itu ya minumnya Sopi Pak, kalau orang timur Pak. Ya, kalau orang-orang Palembang itu minumnya tuak, yang cap tikus. Nah, kalau kita itu namanya Sopi. Ya, yang oleh kemarin itu oleh Gubernur NTT yang namanya Les Kodat merubah minumannya jadi 3 warna. Katanya disuling jadi bagus, dan ini harganya jadi naik. Sama saja bohong. Tiap hari berantem itu gara-gara mabok, akhirnya bapak sama anak langsung main golok. Mohon maaf Pak, karena orang NTT kemana-mana bawa golok. Ya Pak ya. Dan memang tidak asik Pak pakai mabok-mabokan itu. Sampai lahirkan lagunya Pak ya. Kalau ngumpul-ngumpul nggak pakai minuman sebotol kagak enak katanya. Ada kan lagunya? Sampai sebegitunya. Itu mencirikan Pak bahwa hidup anak muda sekarang sudah tidak jauh dengan mabok-mabokan. Kalau dulu orang-orang tua yang mabok, sekarang anak-anak muda yang mabok. Ya, mabok dunia. Baik Ikhwat Iman, mungkin ada pertanyaan satu saja atau mau ajan langsung? Mau silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim memelihara anjing. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pandangan terkait dengan anjing itu Pak. Kalau kita berbicara tentang hadisnya, idza walagal kalbu al-ina faghsilu sab'a maratin wa awwaluha bit-turab. Kalau kamu punya bejana dijilati oleh anjing, maka cucilah bejana tersebut dengan 7 kali cucian. Salah satu di awalnya dengan tanah. Dalil tentang anjing itu haram tidak ada yang secara jelas menyebutkan anjing itu haram Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada. Namun dalil-dalil umum yang masuk kepada bagian-bagian binatang seperti anjing, ular, harimau, itulah yang nanti menjadi keharamannya. Contohnya adalah disebutkannya kalau binatang itu bergigi taring, bercakar, kemudian macam-macam itu Pak. Disebutkan ada 4 Pak dalam hadis itu, maka itu hukumnya haram. Jadi satu hadis aja Pak yang berbicara tentang masalah anjing, sehingga menimbulkan 2 jawaban. Ada yang menyebutkan yang haram itu kan air liurnya, bukan badannya. Sehingga yang satu lagi bilang, enggak dong kalau begitu. Kalau anjing itu sukanya ngejilat, apakah air liurnya tidak mengenai bulu-bulunya?
Maka kalau air liurnya mengenai bulu-bulunya yang diharamkan tadi, maka semuanya jadi haram. Itu Pak. Sehingga akhirnya ada yang mengatakan berarti pelihara anjing itu boleh. Apa ada dalilnya? Ada Pak dalilnya Pak. Dalilnya boleh memelihara anjing bagi muslim Pak, tapi bukan buat jaga rumah, buat buru. Karena hadis yang berkenaan dengan anjing dipelihara itu asbabul wurudnya adalah berkenaan dengan kebun yang tidak ada yang menjaga. Jadi kalau untuk jaga rumah, dalam hadis Muslim justru menyebutkan tidak boleh ada anjing di rumah, karena jika ada anjing di rumah maka malaikat rahmat tidak bisa masuk. Itu Pak. Nah, jadi kesimpulannya lebih baik tidak pelihara anjing kalau bapak bukan tukang buru. Kalau buat jaga rumah, sekarang banyak orang butuh kerjaan Pak, suruh dia jadi satpam aja Pak, itu kan lebih baik daripada anjing Pak. Bapak mesti ngurusin beraknya, iya kan? Bapak mesti ngurusin kencingnya, bapak mesti ngurusin kandangnya, ntar nggak jadi berangkat kerja Pak. Sedangkan kalau manusia kan enak Pak, tolong jagain rumah saya sebulan sekian, mau makan di dapur, bapak nyuruh anjing kamu jagain ya makan di dapur. Bukannya enak Pak dapur Pak, berantakan semua sama anjing, begitu Pak ya. Lalu kemudian anjing itu kan jorok Pak. Manusia kan masih bisa diajak ngomong Pak, anjing nggak bisa diajak ngomong Pak, terserah dia kan, gitu Pak ya. Jadi kalau saya saranin Pak, sewalaupun ada hadis yang menyebutkan boleh pelihara anjing, satu, bolehnya untuk buru. Yang kedua, kalau nggak ada manfaatnya, mendingan cari manfaat. Itu Pak. Terima kasih Pak. Saya tak pelihara anjing Pak, tapi dulu waktu dinas pernah jadi komandan brigade anjing. Iya, itu lain Pak. Ya lain. Nah, itu lain. Itu lain. Jadi jangan dimasukkan pada posisi yang aman. Ya Pak ya, karena bapak itu kan udah masuk bagian itu, rider Pak ya, anjing rider Pak ya. Ya saya juga tahu tuh Pak. Tapi tidak semua pelatih anjing itu kena air liur anjing, karena dia punya baju. Tapi kadang-kadang nakal juga Pak, karena anjingnya jinak, dipegang-pegang Pak, dilus-elus, buka sarung, udah, ya itulah, begitulah Pak, al-afu itu Pak. Ya Pak ya. Baik, cukup Pak ya, karena sudah azan Pak. Alhamdulillah ada satu pertanyaan. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam hari yang indah buat kita, barokah Allah turunkan, rahmat Allah turunkan, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi saksi ini masjid bahwa kita pernah taklim di masjid ini, pernah thalabul ilmi dan pernah sholat di sini. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.